Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama pada malam hari ini kita bertemu di dalam persekutuan doa menjelang menyambut masa Advent dan juga masa Natal yang akan kita rayakan, kita peringati bersama. Bersama mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersama-sama menaikkan pujian, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 76. Kidung Jemaat nomor 76 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kau yang lama dinantikan.
Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama, meskipun kami harus dari rumah kami masing-masing. Kami tetap memohon berkat dan kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kami, sehingga di dalam persekutuan doa kami malam hari ini sungguh menjadikan berkat, kekuatan bagi iman pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bersama-sama kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lebih dari itu, kami dapat senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan jadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 81. Kidung Jemaat 81 bait yang pertama dan bait yang kedua. O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah tunas usai, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka,
dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorak hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, dan renungan pada malam hari ini diberi judul Menyambut Kedatangan Tuhan dalam Kesaksian. Menyambut kedatangan Tuhan dalam kesaksian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan terjadi kalau kita mendengar ada seorang yang sangat kita hormati hendak datang bertamu ke rumah kita? Kalau saya sih biasanya saya akan mengerahkan semua anggota keluarga untuk membereskan rumah. Menyapu, ngepel, toto-toto. Bahkan anak-anak pun turut serta ya mendekor, mempercantik suasana rumah. Maklum, rumah kita tidak selalu bersih dan rapi. Kadang-kadang berantakan. Selalu ada di sudut ruangan yang kotor. Barang-barang mungkin tergeletak tidak pada tempatnya, atau mungkin juga sisi-sisi dinding yang kemudian rasanya perlu untuk sedikit dihiasi. Semua dilakukan demi apa? Agar rumah kita menjadi pantas untuk menyambut kedatangan tamu yang kita hormati itu. Lalu kalau sudah, tentu kita akan memberitahu mungkin tetangga di kanan kiri kita bahwa rumah kami akan kedatangan tamu penting. Dan seberapa penting orang yang kita sambut bagi keluarga kita, kita mungkin ceritakan juga. Syukur-syukur kalau tetangga kita juga kenal dengan orang itu, sehingga bisa bersama-sama menyambut kedatangan sang tamu yang kita hormati, yang datang ke rumah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, janji pembebasan dari Allah untuk umat yang menderita di tanah pembuangan tentu merupakan berita yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Karena itulah ia menyampaikan sabda pembebasan itu kepada umat. Di sana dituturkan janji besar yang itu melalui mulut seorang nabi, melukiskan betapa antusiasnya Tuhan Allah yang akan membebaskan umat setelah sekian lama menderita di tanah pembuangan.
Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Dikatakan sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Itulah gambaran bagaimana Tuhan Sang Penyayang itu akan datang menuntun, membebaskan umat dari belenggu perbudakan. Lalu Sang Pembebas itu, Sang Penyayang itu akan mengajak umat untuk tinggal diam. Bersama-sama dengan langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka diajak untuk terus bersorak-sorai dengan gembira. Bersama alam raya, umat diajak untuk bersaksi, menceritakan kasih setia Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari pembuangan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah sebagai wujud janji yang tergenapi. Di tengah kelesuan, di tengah keringkihan spiritualitas umat, Tuhan Allah berkenan mengutus putra tunggalnya menjadi pembebas. Tuhan Allah berkenan hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan akan memberikan kelegaan, membebaskan umat di dalam kelesuan dan kekeringan spiritualitasnya. Bukan dari pembuangan atau penjajahan politis bangsa lain, melainkan pembebasan dari penjara religius akibat dari penindasan para pemuka agama yang pada saat itu sedang menitik beratkan kepatuhan kepada hukum Taurat secara legalistik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk mempersaksikan apa yang Allah sabdakan melalui Nabi Yesaya. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Di dalam ayat yang ke-13. Hingga sampai saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyambut kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai berita sukacita yang perlu untuk terus kita beritakan. Sang Firman yang telah menjadi manusia merupakan wujud nyata solidaritas Allah bagi kehidupan orang percaya. Menjadi wujud nyata solidaritas Allah bagi seluruh dunia ini. Allah tidak lepas tangan dan tidak tega membiarkan umat terus dibelenggu di dalam penderitaan dan kesesakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang masih kita rasakan, yang tentu ini seolah-olah menindas seisi dunia, tidak hanya di Temanggung saja, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Pada masa-masa seperti ini kita diajak untuk terus menggemakan kembali janji Allah
bahwa Ia akan menghibur, Ia akan terus menyayangi umatnya, dan Ia akan melepaskan umatnya dari segala belenggu, segala kesesakan, dan bahkan penderitaan karena pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan sampai saat ini. Oleh karena itu, marilah kita bersaksi melalui wujud yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sepenanggungan kita dengan saudara-saudara kita yang sedang menderita. Sehingga apa yang kita lakukan sungguh-sungguh menjadi kesaksian yang nyata. Kasih sayang Allah yang nyata mewujud di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha kita di dalam kita memperhatikan, di dalam kita terus mendukung saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang menderita. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita mengaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426 kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengarkan, kami terima dan kami renungkan bersama-sama saat ini. Biarlah apa yang telah kami renungkan itu menjadi kekuatan, menjadi sumber pengharapan kami
akan kedatangan Tuhan yang akan membebaskan kami sekalian dari belenggu penderitaan, dari kesesakan, bahkan kekeringan spiritualitas kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau yang telah berjanji, Engkau adalah Allah setiawan, setia akan janji Tuhan yang akan senantiasa menyertai, memberkati kami, dan sekaligus memampukan kami untuk terus memberitakan berita sukacita hadirnya Sang Juru Selamat di dunia ini kepada saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, memberikan pengharapan di dalam kasih Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk terus berharap akan kelegaan, kelepasan dari segala belenggu penderitaan yang kami hadapi. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu, baik yang ada di rumah mereka masing-masing atau mungkin yang ada di rumah sakit. Tuhan berkenan melawat mereka melalui para dokter, perawat yang senantiasa merawat mereka di dalam kesakitannya. Tuhan terus memberikan pengharapan, keteguhan hati di dalam kehidupan saudara-saudara kami, sehingga boleh menerima berkat kekuatan, kesehatan, bahkan pulih dari sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan Allah yang Maha Baik, mungkin pada saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang dikarantina atau harus menjalani isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus dapat memperhatikan mereka, memberikan pengharapan yang baru kepada kehidupan mereka, bahwa di dalam sakit penyakit yang diderita, mereka akan tetap mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang telah berjanji akan menolong, Allah yang setiawan, akan senantiasa memberikan pengharapan dan kekuatan, serta semangat di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tolonglah kami untuk terus memperhatikan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, di kanan kiri rumah kami, yang pada saat ini sedang menderita. Tuhan, tolonglah kami untuk terus dapat memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan saudara-saudara kami, sesama kami, sehingga mereka tetap hidup di dalam kuat kuasa yang dari Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, demikian kami juga memohon berkat Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan tetap tinggal di dalam keluarga kami, Tuhan tetap menjadi penolong, pemimpin, bahkan kepala keluarga kami masing-masing. Sehingga kami akan senantiasa boleh memperoleh kekuatan, kemampuan di dalam kami melakukan apa yang menjadi tugas panggilan hidup kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa Tuhan berkati. Tuhan Allah yang Maha Baik, di dalam aktivitas, tugas, pekerjaan, karya pelayanan kami sehari-hari, kiranya Tuhan memampukan kami, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya boleh menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami. Anak-anak kami yang harus mempersiapkan masa depannya di dalam studi mereka, baik yang ada di tingkat SD, SMP maupun SMA. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati mereka. Demikian pula anak-anak kami yang ada di perguruan tinggi, yang harus jauh dari kami. Kiranya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka, memampukan mereka semua untuk terus memiliki semangat di dalam mereka belajar, di dalam mereka mempersiapkan masa depannya. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami melalui persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap aktivitas dan karya pelayanan kami di
tengah-tengah masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 426 bait yang keempat. Kidung Jemaat 426 bait yang keempat, kita harus bersaksi di dunia dan seterusnya. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kiranya kasih cinta dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan saudara. Rengkuhan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus menjagai langkah saudara. Damai yang terpancar dari Roh Kudus akan senantiasa berkenan memampukan saudara mempersiapkan diri menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Amin.